Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Faisal Hakim dengan NIM 12570500053. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi bahasa Arab yang berjudul Tata Bahasa Arab. Nah, di tata bahasa Arab ini dibagi menjadi tiga. Satu, huruf atau harofun. Yang kedua, kata atau kalimatun. Dan tiga, kalimat atau jumlah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kata dan macam-macamnya. Yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kata. Kata adalah lafaz yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang memiliki makna. Contoh, tolibun yang artinya mahasiswa. Nah, di kata itu atau di al-kalimah itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang ke satu isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Yang pertama isim. Isim adalah lafaz yang memiliki makna dari suatu benda atau sifat yang tidak terikat oleh waktu. Contoh, tolibun, mahasiswa. Nah, adapun ciri-ciri isim. Yang pertama, diawali dengan alif lam. Contoh, al-jami'atu. Dan ciri yang kedua ada tamarbutoh atau adanya alif dan ta. Nah, tamarbutoh atau alif dan ta itu diletakkan di akhir gitu. Contoh, qaryatun. Yang ketiga, diakhiri dengan tanwin. Contoh, da'watun. Dan yang keempat, diakhiri dengan kasroh. Contoh, minal masjidi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berupa nama. Misal, Ahmad. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua dari al-kalimah, yaitu fi'il. Fi'il adalah lafaz yang memiliki makna dari suatu kejadian pada waktu tertentu. Bisa terjadi sudah, sedang, baru, atau akan. Nah, adapun ciri-ciri fi'il. 1. Diawali dengan a, nun, ya, dan ta. Contoh, af'alu. Ciri yang kedua yaitu ada kata dengan bentuk khusus seperti al-fa'ala khamsata. Contoh, yaf'alani. 2, naf'alani. Yang ketiga, yaf'aluna. Yang keempat, taf'aluna. Yang kelima, taf'alina. Ciri yang ketiga yaitu diawali dengan qad, sin, dan sauf. Contoh, qad qamatis shalah. Ciri yang keempat yaitu ada harofan nasibah wal jazam. Diawali dengan an, lam, lan, in. Contoh, lam yalid. Ciri yang kelima diakhiri dengan ta. Contoh, fa'alat. Dan ciri yang keenam diakhiri dengan sukun. Contoh, if'al.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ciri atau bagian dari kalimat yang terakhir, yaitu huruf. Huruf adalah lafaz yang tidak memiliki makna, tetapi bila disambungkan dengan kata lainnya yang memiliki makna, baru akan punya maknanya gitu. Di antaranya ada fi, min, ila, bi, an, wa, hatta, summa, fa, ya. Contoh, fi, sofi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat dan macam-macamnya. Sebelum itu saya akan menerangkan kalimat adalah kumpulan kata gitu, yang memiliki makna. Contoh, ana tolibun, saya adalah mahasiswa. Nah, di jumlah itu atau kalimat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu satu jumlah fi'iliyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Yang kedua ada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang tidak diawali dengan fi'il. Yang pertama ada jumlah fi'iliyah yang diawali dengan fi'il. Contohnya, qara'a Ahmadu Qur'an. Nah, di sana ada fi'il di depannya, yaitu qara'a. Jenis jumlah yang kedua adalah jumlah isimiyah. Nah, jumlah isimiyah itu bisa terjadi pada dua kondisi, yaitu diawali dengan isim, dan yang kedua diawali dengan huruf, yaitu huruf jar. Nah, jumlah isimiyah yang diawali dengan isim, contohnya ana tolibun, yaitu ana yang termasuk isim. Jadi kalimat itu termasuk isimiyah karena ana merupakan isim. Yang kedua bisa diawali oleh huruf, yaitu huruf jar. Contoh, fil fasli tolibun wa ustad, yang diawali dengan fi, yaitu huruf jar. Dan catatan terakhir, pada identifikasi suatu kalimat kita harus mengetahui jenis suatu kalimat agar kita tahu ada berapa kalimat dalam satu kalimat itu. Misalnya ada beberapa kalimat di suatu kalimat, meskipun kalimat itu tidak memiliki titik gitu, atau titiknya cuma satu, tapi dengan kita memahami, mengetahui jenis-jenis kalimat, kita bisa mengetahui berapa jumlah kalimat yang ada pada suatu kalimat. Jadi, untuk mengetahui suatu kalimat dalam bahasa Arab tidak hanya terpaku pada titik gitu. Bisa saja di suatu kalimat yang panjang dan hanya ada satu titik di suatu paragraf, bisa saja ada beberapa kalimat di dalamnya gitu. Jadi kita harus mengetahui jenis-jenis kalimat agar kita bisa mengidentifikasi ada berapa kalimat di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tata bahasa Arab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.